Selamat datang di Cerita Cinta. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata, tidak ada unsur kesengajaan. Ketika Cinta Bertaubat, bagian keempat. Mendengar ucapan temannya membuat Nina melongo. Is, kamu ini. Ingat kata Kiai Toha. Jaga pandangan. Jangan jelalatan. Apalagi pas bulan puasa. Batal pahala puasanya, mau. Seperti sudah lama nyantri saja si Nina ini, pintar betul menceramahi temannya. Hehe, iya. Iya. Kamila menyeringai malu. Malam 1 bulan Ramadan. Setelah sholat maghrib berjamaah di masjid, seluruh santri melanjutkan dengan pembacaan surah Al-Fat secara bersama-sama yang dipimpin oleh Kiai Toha langsung, sesepuh dan pendiri pondok pesantren ini. Kemudian, setelah itu disambung dengan sholat Isya dan tarawih yang diimami oleh Ustadz Zulfikar, putra dari sang Kiai Toha yang baru pulang dari menuntut ilmu di Kairo, Mesir. Pembacaan surah yang begitu indah dan syahdu membuat hati para jamaah tergetar. Tidak terkecuali Nina. Dalam hati gadis itu menjala rasa yang sulit untuk diungkapkan, yang seketika membuatnya teringat akan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Hati gadis itu sangat menyesal, hingga tak terasa, air mata luruh dari kedua pelupuknya. Seperti hanyut dalam perasaan ketika mendengarkan suara indah itu, Nina benar-benar menikmati setiap gerakan sholatnya. Setelah semua ibadah selesai, semua santri putri kembali ke asrama untuk melanjutkan tadarus di aula khusus. Nin. Kamu tahu nggak Ustadz Zulfikar yang ngimamin sholat tadi? Tanya Kamila pada Nina sesaat setelah mereka berdua masuk asrama. Padahal banyak santri lain yang sudah lebih dulu masuk. Tapi Kamila tidak berusaha mengecilkan suaranya. Yang otomatis hampir seluruh santri bisa mendengarnya juga. Mil. Baru aja selesai sholat, kok sudah bahas ikhwan? Pahalamu dicoret malaikat loh, entar, celetuk Siti sambil menyeringai mengejek. Iya nih, Kamila. Jangan bahas ikhwan. Nanti ketahuan Ustadzah Husna, kamu kena sentil. Beberapa teman santri yang lain ikut menimpali. Seperti sudah menjadi peraturan, bahwa santri putri dilarang membahas santri putra, apalagi anak sang kiai. Agar mereka hanya fokus pada pelajaran dan ibadah mereka saja, tanpa memikirkan hal lain yang berhubungan dengan lawan jenis. Kan cuma penasaran, masa nggak boleh, sih, sahut Kamila santai. Ia menarik lengan Nina dan mengajaknya keluar asrama. Kamu ini kenapa sih, Mil? Tanya Nina yang bingung karena tiba-tiba tangannya ditarik oleh temannya. Kamila membawa Nina di teras asrama. Aku mau nerusin apa yang aku bilang tadi. Kalau di asrama pasti mereka nanti melaporkanku pada Ustadzah Husna. Bisa dapat hukuman beneran aku nanti. Kalau nggak mau dihukum ya jangan melanggar. Gitu aja repot, sahut Nina cemberut kesal. Sebenarnya dia juga tidak tertarik dengan pembahasan temannya itu. Namun, karena menghargai, dia sangat terpaksa manut. Toh, cuma jadi pendengar baik saja. Kalau bahas ikhwan yang satu ini nggak bisa ditahan mulutku, Nin, sahut Kamila lagi sangat enteng. Kamila melanjutkan kalimatnya dengan nada sepelan mungkin, tetapi masih bisa didengar oleh lawan bicaranya, yang ngimamin kita sholat tadi namanya Ustadz Zulfikar, Nin. Dia adalah putra dari Kiai Toha, jelas Kamila antusias. Namun, yang diajak berbicara hanya merespon dengan anggukan. Kamu ini kenapa sih, Nin? Jawab dong. Kok cuma angguk-angguk doang? Kamila merasa kesalahan karena tidak begitu direspon oleh temannya. Hei, emangnya kamu suruh aku jawab apa, Mil? Yang ditanya malah balik bertanya. Ya,
Paling tidak kamu penasaran dengan Ikhwan yang kuceritakan ini, Nin. Biar aku lebih bersemangat ceritanya. Camilla bergumam nyaring sambil melengos ke arah kiri. Sepertinya gadis yang masih memakai mukena itu benar-benar kesal pada temannya. Mil, untuk saat ini aku tidak berselera dengan laki-laki, jawab Nina yang membuat bulu leher temannya meremang. Seketika, kedua mata Camilla melebar sempurna. Maksudmu apa, Nin? Jangan bilang kamu. Kalimat gadis itu terhenti. Nina paham pembicaraan Camilla. Apa? Kamu pikir aku LGBT? Lesbi, tanya Nina memperjelas kalimat temannya. Camilla mengangguk pelan, sedangkan kedua matanya masih melotot penasaran. Iya, apa kamu benar-benar les? Pertanyaan Camilla membuat Nina terpingkal. Kamu ini lucu, Mil. Mana mungkin aku lesbi? Apa kamu lupa bagaimana caraku bisa masuk ke pesantren ini? Kamu bilang karena kamu ketahuan pacaran. Ya, kali aja pacaran sama sesama jenis, jawab Camilla enteng. Nina memang bercerita tentang itu, tapi dia menyembunyikan fakta bahwa dia sudah pernah melakukan hal intim dengan kekasihnya. Ya enggak lah. Aku masih normal kalau masalah jenis kelamin. Nina menyenggol bahu temannya. Hanya saja, untuk saat ini aku ingin fokus belajar demi mama. Aku tidak ingin membuatnya kecewa lagi. Nina mengatakan itu dengan menundukkan wajah. Terlintas di benaknya tentang kejadian memalukan itu yang membuat hatinya tergetar ingin benar-benar bertaubat. Nin! Cepatan, seru Camilla pada Nina yang berjalan agak jauh dari tempatnya berdiri. Kedua gadis itu membawa masing-masing sekotak makanan takjil di tangan mereka. Ya, hari ini adalah hari ketiga Ramadan, hari di mana Nina dan Camilla mendapat giliran mengantar takjil ke musola putra. Camilla, gadis berkerudung biru muda itu tampak sangat bersemangat. Terbukti dari langkah kakinya yang super cepat hingga Nina tertinggal jauh di belakangnya. Nin! Cepat! Seru Camilla lagi dengan cemberut kesal. Kamu ini jalan apa ngesot sih? Iya, Mil. Semangat banget sih yang mau ketemu Ikhwan, sahut Nina sembari menyindir. Bersambung.